Kabar gembira. Dengan langkah lebar, Kimi berjalan menuju kamar. Putranya wajahnya terlihat sangat senang. Ya, Kimi baru saja mendapatkan suatu informasi penting tentang Elia, cucu saudara tirinya yang tinggal di negara lain. Tadinya Kimi berniat mendatangi kamar Clarissa untuk menanyakan sesuatu hal, tapi siapa yang menduga kalau dia malah tidak sengaja mendengar pembicaranya dengan Cira. Sontak saja ketidaksengajaan tersebut membuat Kimi seperti mendapat jackpot yang sangat besar begitu tahu kalau Elia adalah calon ahli waris dari semua aset milik keluarga Wu. Segera dia pergi dari sana kemudian mendatangi kamar putranya untuk melaporkan hal baik ini. Pulgi, Mama membawa kabar gembira untukmu. Teriak Kimi penuh semangat sambil membuka pintu kamar putranya. Pulgi yang tengah menelpon seseorang segera menoleh ke arah pintu. Aku tutup dulu teleponnya, kalian terus awasi keadaan di sana. Jika ada celah segera lakukan seperti apa yang kuperintahkan tadi. Baik, bos. Setelah panggilan terputus, Pulgi segera menghampiri ibunya. Dia menatapnya dengan penuh penasaran. Kabar gembira apa yang Mama bawa untukku? Ini tentang Elia. Jawab Kimi kemudian menarik tangan putranya ke arah sofa. Tadi Mama tidak sengaja mendengar pembicaraan janda tua itu dengan Cira. Mereka bilang kalau semua aset yang dulunya diwariskan untuk Sandra kini sedang dalam tahap proses pengalihan atas nama Elia. Tidakkah menurutmu ini adalah kabar yang sangat menggembirakan, sayang? Senyum lebar langsung mengembang di bibir Pulgi begitu dia mendengar kabar gembira yang dimaksud oleh ibunya. Ini 100 kali lebih dari sekedar menggembirakan, Ma. Akhirnya dengan begini kita akan semakin mudah menuju kehidupan yang membahagiakan. Elia, apapun yang terjadi gadis manis itu harus segera aku pisahkan dari Gabrieli. Aku akan langsung menikahinya kemudian memiliki seluruh harta kekayaan milik keluarga Wu. Hahaha, kenapa semuanya jadi begitu mudah? Aku mendapatkan Elia sekaligus mendapatkan seluruh harta keluarga ini. Aha, luar biasa. Ucap Pulgi dibarengi dengan tawa penuh kepuasan. Tapi Pulgi, besok pagi sepertinya mereka akan pergi mengunjungi Elia. Apa yang akan kita lakukan jika seandainya janda tua itu tidak kembali lagi ke rumah ini? Mereka membawa koper cukup banyak, Mama takut mereka akan menetap di sana. Tawa Pulgi terhenti, setelah itu dia mengusap dagu sembari menyeringai. Itu bukan masalah besar untuk kita, Ma. Justru bagus kalau mereka tidak kembali lagi ke rumah ini. Peluang untuk aku mendapatkan Elia jadi semakin besar. Karena aku akan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk terus mendekatinya nanti. Kita tinggal bilang kalau kita ingin menjenguk Bibi Clarissa, dan aku yakin mereka tidak akan mungkin mencurigai kita. Benar kan? Kimi diam mencerna perkataan putranya. Entah kenapa Kimi seperti mendapat firasat kalau apa yang akan dilakukan oleh putranya tidak akan berjalan yang semudah dia katakan. Ada apa dengan ekspresi di wajahmu, Ma? Mama tidak percaya kalau aku bisa mendapatkan Elia? Tanya Pulgi heran. Bukan begitu, sayang. Hanya saja Mama merasa kalau rencana kita tidak akan bisa berjalan mulus. Kau tahu bukan kalau Gabrieli dan asistennya itu bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Belum lagi si Levita. Gadis gila itu pasti akan selalu menghalang-halangi jalan kita. Jawab Kimi resah. Tenang saja, Ma. Aku sudah mengirimkan orang untuk membunuh model sialan itu. Ya, anggap saja itu sebagai balasan atas apa yang dia perbuat padaku waktu itu. Jangan mentang-mentang dia dekat dengan Elia lalu aku akan membiarkannya begitu saja. Justru dialah orang pertama yang akan segera aku singkirkan. Ucap Pulgi sembari tersenyum jahat. Levita Poster, tunggu tanggal mainnya, sayang. Kau akan segera tahu dengan siapa kau mencari masalah. Kimi tertawa puas setelah mendengar perkataan putranya. Dia kemudian mencium pipi Pulgi menepuk bahunya dengan bangga. Sayang, kau selalu saja membuat Mama tercengang dengan ide-ide brilianmu. Masalah Levita sudah beres, lalu bagaimana dengan Gabrieli dan asistennya? Akankah kau menjebak kedua pria itu dengan sesuatu hal yang bisa membuat Elia menjadi salah paham? Atau jangan-jangan kau juga telah memerintahkan seseorang untuk menghabisi mereka? Oh astaga, Mama sudah sangat tidak sabar ingin segera melihatmu menikah dengan Elia. Dengan begitu Mama bisa segera menikmati surga dunia kemudian memamerkannya pada orang-orang yang selama ini memandang sebelah mata pada kita berdua. Mereka semua pasti tidak akan berani lagi merendahkan kita, sayang. Haha. Saat Pulgi dan Kimi tengah menikmati kebahagiaan mereka, tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Segera mereka bersikap biasa saja ketika melihat Clarissa yang tengah berdiri di depan pintu kamar bersama Cira. Aku ingin bicara dengan kalian, ucap Clarissa datar. Mau bicara ya tinggal bicara saja, kenapa harus melapor pada kami? Saut Kimi cetus. Clarissa menahan tangan Cira yang hendak maju menghampiri Kimi, dia lalu menggelengkan kepala. Besok pagi aku dan Cira akan pergi mengunjungi Elia. Kalian berdua tolong tetaplah di sini jaga rumah ini baik-baik selama kami pergi. Kimi melirik ke arah Pulgi kemudian tersenyum licik. Dengan gaya angkuhnya dia berjalan menghampiri Clarissa, berdiri tepat di hadapannya sembari melemparkan tatapan mengejek. Memangnya Elia bersedia untuk menerima kedatanganmu di rumahnya?
Seingatku dia sangat membencimu saat terakhir kali dia ada di rumah ini. Tolong, jaga ucapan Anda Nyonya Kimi, jangan sembarangan bicara. Sergah Cira kesal. Siapa juga yang sembarangan bicara? Bukankah kau juga menyaksikan sendiri saat Elia menatap dengan begitu benci pada majikanmu ini? Kau jangan pura-pura tidak mengetahui apapun, Cira. Benar kan? Sahut Kimi dengan senyum penuh kemenangan. Pulgi hanya duduk diam mendengarkan perdebatan ketiga wanita tersebut. Pikirannya sibuk memikirkan Elia, gadis manis yang berhasil membuatnya jatuh hati. Sambil melamunkan gadis tersebut, Pulgi menyalakan ponselnya kemudian membuka galeri. Di sana ada banyak sekali foto-foto Elia yang sengaja dia ambil secara diam-diam. Benar-benar sangat manis, kau begitu cantik, Elia. Kau sangat indah, gumam Pulgi penuh puja. Melihat reaksi Pulgi yang hanya diam saja ketika ibunya berdebat dengan Cira, membuat Clarissa merasa aneh. Dia tahu ada yang janggal dari sikapnya, itu karena biasanya Pulgi akan langsung bereaksi keras setiap kali Kimi berdebat dengan Cira. Tapi kali ini pria licik itu hanya diam saja sambil memperhatikan layar ponsel penasaran. Clarissa kemudian memutuskan untuk datang mendekat, namun langkahnya harus terhenti karena lengannya tiba-tiba ditarik oleh Kimi. Mau kemana kau, ha? Lepaskan tanganku, jawab Clarissa. Aku tanya kau mau kemana? Kau ingin memata-matai putraku ya? Tuduh Kimi curiga. Begitu mendengar ucapan ibunya, dengan cepat Pulgi menyimpan ponselnya ke dalam saku celana. Dia lalu menatap tajam ke arah bibinya. Bibi, ingin mencari tahu tentang apa dariku? Tanya Pulgi bersikap seolah dia tidak tahu apa-apa. Clarissa menghela napas, dia tentu saja sadar akan sandiwara yang sedang dimainkan oleh keponakannya yang sangat licik dan kejam ini. Pulgi, apapun yang sedang kau rencanakan bersama mamamu, aku harap hal itu tidak berhubungan dengan cucuku. Aku tahu kau mengincar Elia hanya untuk mendapatkan semua aset milik keluarga ini, tapi perlu kau ingat, selama aku masih hidup kalian berdua tidak akan pernah bisa mendekati cucuku, apalagi menyakitinya. Jika kalian berani melakukannya, maka kalian akan berurusan denganku dan juga Gabrieli. Ingat itu. Kalau begitu perlukah aku membunuh bibi sekarang juga? Tuan Pulgi, jaga kata-katamu, sentak Cira meradang. Haha, santai Cira, aku hanya sedang bercanda saja, ucap Pulgi dengan santainya. Baiklah, karena bibi sudah mengeluarkan ancaman secara terbuka untukku, maka aku tidak akan merasa sungkan lagi. Benar kalau aku ingin mendekati Elia demi sebuah harta keluarga ini. Tapi bibi perlu tahu satu hal tentang perasaanku. Aku benar-benar menyukai Elia. Aku ingin menjadikannya istriku. Kalau bibi mempermasalahkan tentang hubungan kami, jawabanku adalah aku tidak peduli. Aku menyukai Elia dan dia harus menjadi milikku apapun yang terjadi. Sekarang sudah jelas kan? Pulgi kau? Ma, tolong usir mereka dari kamarku. Ini sudah sangat malam. Aku ingin tidur. Usir Pulgi kemudian berjalan ke arah ranjang. Dia dengan santai merebahkan tubuhnya di atas kasur, lalu kembali membuka ponselnya untuk melihat foto gadis cantik yang berhasil menguasai hati dan pikirannya, yaitu Elia. Cira segera membawa majikannya pergi dari sana setelah mereka diusir dengan sangat tidak hormat. Dia sangat marah namun tidak bisa melakukan apapun karena khawatir kalau kekejaman Pulgi akan menyasar pada keselamatan nyonyanya. Mungkin untuk sekarang dia menjadi pilihan yang terbaik agar terhindar dari masalah yang diciptakan oleh Pulgi dan juga Kimi.